Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Oke, Mas Agus, barusan saya search di Google gitu ya. Kalau nama Agus itu masuk dalam salah satu nama, mohon maaf nih ya, nama pasaran di Indonesia. Kalau nggak salah nomor ya masuk 20 besar gitu. Nomor satunya kalau tidak salah itu Dwi. Nah, Agus itu masuk ke 100 nama pasaran di Indonesia. Pernah nyesel nggak punya nama Agus sendiri? Kalau pribadi enggak ya, malah justru itu sebagai satu kebanggaan malah. Oke. Karena nama yang pasaran yang akhirnya malah gampang diingat. Dan kalau di Jawa sendiri kan memang sangat kental ya. Oke, berarti nggak pernah kepikiran untuk ganti nama ya? Enggak. Sebenarnya repot juga enggak. Oke. Sebenarnya aku sendiri juga punya elemen Agusnya walaupun ketambahan B ya. Jadi ada bagusnya gitu. Kira-kira bisa nggak join ke komunitas ini nih? Bisa aja sih, bisa aja. Ada juga beberapa komunitas yang memang memasukkan ya bagus itu di Agus juga. Karena pada dasarnya di bahasa Jawa itu sama lah, 11-12 lah itu. Artinya hampir sama kan ya. sama juga. Agus itu bagus dalam bahasa Jawa. Oke, nah ini yang aku penasaran juga kalau lagi kumpul-kumpul nih bareng-bareng sama teman-teman se-Agus Raya di dunia ini, terus kemudian lagi gathering atau lagi meeting, mereka ini mengidentifikasi satu sama lain dengan Agus 1, Agus 2, Agus 3 atau ada parabannya sendiri atau ya kan nggak mungkin dong ketika tiba-tiba kayak Gus Mengo KB, Iya. gitu kan? Apakah ada semacam paraban tersendiri atau gimana? Paraban ya Allah bahasa aku. Iya, awalnya sih kita belum menemukan ya. Tapi waktu berjalan kemudian memang ada kendalanya di situ. Jadi waktu pertama ketemu itu kita di sebuah restoran itu dipanggil Agus gitu loh. Yang mana nih? Yang suruh bayar bil kan. Akhirnya kita ya bukan kesepakatan sih, cuman kita ngambil bisa namanya atau bisa profesinya. Misalnya Agustri siapa jadi Gustri misalnya. Kemudian misalnya ada yang bengkel Gus Oli. Oh, aku pikir Gus Kel. Ada, jadi akhirnya masing-masing punya profesi itu bisa dijadikan nama sebagai panggilannya. Oke. Jadi biar nggak sama lah. Oke, tapi tetap ada unsur Gusnya ya atau Agusnya ya. Identifikasinya berarti berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan juga Oke. paling sering. Paling sering ya. Nah, komunitas Agus sendiri ini kalau di Jogja rentang usianya tuh dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau melihat nama Agus sendiri ya sebetulnya kan udah nama lama istilahnya. Anak-anak sekarang itu jarang ya yang anaknya dengan namanya Agus. Yeremia, Yosua ya kan. Mungkin Arab atau Inggris ya, ke barat-baratan itu. Kalau rentang usia memang rata-rata ya sudah kuliah ke atas lah. Kuliah ke atas artinya sudah generasinya gitulah umurnya. Dan anggota kita juga seumuran itu. Cuman ada yang satu kemarin tuh ada anggota kita termuda. Oke. Ya, itu 2 tahun. Oh, Karena lahir dikasih nama, akhirnya tergabung. Gitu. Ini bapaknya jangan-jangan namanya Agus nih. juga. Kan bener kan? Terus. Iya, jadi besok itu pas kalau ada acara dia akan kita lantik sebagai anggota termuda. Nah, sebetulnya kalau di komunitas Agus sendiri tuh apa aja Mas kegiatannya? Apakah hanya ngumpul-ngumpul sesama Agus gitu? Dalam arti kita bareng-bareng nih biar lucu-lucuan aja, seru-seruan aja, atau memang ada semacam program-program tertentu gitu? Atau perbedaan dengan komunitas yang lain ya. Kalau komunitas lain kan lebih ke arah profesi, hobi. Jadi kegiatannya disesuaikan dengan hobi mereka. Iya. Misalnya motor ya touring, yang sepeda goes gitu. Kalau Agus ini kesamaannya hanya di nama. Profesinya macam-macam tadi profesi ya. lain, hobi lain. Nah, ini sebetulnya malah jadi satu
keunggulan kita bahwa kita bisa membuat program yang banyak, yang sangat variatif. Kalau kebetulan di kami di Agus Bumi Indonesia ini ada 4 pilar ya istilahnya, mau bahasa kerennya ya. Selain program intern ya, kita ada 4 pilar itu sosial kemanusiaan, kemudian seni budaya, kesehatan pendidikan, dan pariwisata. Itu yang kita angkat di Jogja. Itu 4 sektor utamanya yang kemudian akhirnya jadi acuan kalau mau mengadakan sebuah acara begitu ya. Betul. Sejauh ini acara yang sudah dilakukan apa saja, Mas Agus? Banyak ya. Kalau untuk intern, untuk silaturahmi ya, kita biasalah kopdar ya. Baik dari yang tingkat kecil maupun sampai besar, sedeye gitu, kumpul semua. Selain itu tadi ada 4 pilar tadi. Misalnya dari sosial kemanusiaan, kita sering juga melakukan baksos ke panti-panti, kemudian waktu tanggap bencana ya, waktu misalnya di Imogiri, kemudian ke air bersih ya, bantuan itu. Juga waktu Covid ini bantuan ya boleh dengan sembako, kemudian bagi-bagi masker dan sebagainya, itu kita program ke sosial ke situ. Juga ada yang rutin itu tiap puasa. Kita sedekah, bagi-bagi takjil di beberapa tempat, terusnya di IDIY. Itu untuk yang sosial budaya, sosial kemanusiaannya. Kalau untuk seni budaya, kita mengembangkan kebudayaan tradisional. Kita pernah pentas 2 kali ketoprak, semuanya Agus. Ini mungkin baru pertama kali di dunia itu. Kita 2 kali, pertama di PPKH UGM itu. Ada sekitar 30 Agus yang main semua. Termasuk ya orang-orang dari UGM, guru besar dan sebagainya. Agus bermacam varian lah ya. Betul. Kemudian sempat di Kasihan Bantul juga bikin. Juga untuk mewadahi mereka yang suka musik, kita bikin band. Band Agus. Agus band. Ya tentunya dengan rentan usia itu ya band-band yang tembang kenangan lah ya, memori gitu. Itu untuk yang seni budaya ya. Terus untuk yang kesehatan itu juga kita ada baksos, misalnya misalnya gula darah cek. Cek kesehatan gratis gitu ya. Untuk pendidikan juga kebetulan kita ada yang bisa hipnoterapi. Kita mengajar hipnoterapi pada teman-teman kita. Akhirnya jadi privilege ya, karena punya berbagai macam background profesi begitu, terus akhirnya bisa jadi variatif. Profesinya ini berarti dia bisa diprogramkan bagian apa gitu ya. Nah pertanyaan sekarang gini Mas Agus, kalau bayangan saya kan Agus itu memang kebanyakan laki-laki begitu ya, atau ada juga kah member atau anggota komunitas yang Agustina misalnya? Ya karena di ketentuan kita itu anggotanya adalah yang orang yang punya unsur nama Agus, baik itu di depan, di tengah maupun di belakang. Sehingga misalnya Agustina kan tambahannya Tina di belakang, itu boleh masuk. Agustini, Agustin, semacam itu. Jadi anggota kita yang cewek juga lumayan sih, banyak. Jadi misalnya ada namanya Jessica Aguswati gitu, nggak apa-apa ya, karena ada nama Agus ya. Tapi ada ada teman-teman yang bernama Agus ini untuk gabung ke komunitas Agusnya. Banyak ya. Banyak. Nah, yang juga saya penasaran Mas Agus adalah ketika masuk bulan Agustus, otomatis itu kan pada ulang tahun tuh ya gitu. Nah kemudian kan akhirnya banyak promo-promo di bulan Agustus gitu. Pernah nggak saling tukar informasi? Wingi jare yang namanya Agus nengkene diskonnya sampai segini gitu. Pernah nggak tukar-tukaran informasi? Justru kita umumkan. Gitu ya. Karena kita kan kenal mungkin di seluruh Indonesia ya. Jadi misalnya ada info di sini gitu, kita malah masukkan di medsos. Jadi misalnya tapi untuk tahun ini memang agak kurang ya. Karena mungkin habis pandemi juga ya. Tahun ini ada beberapa jam, misalnya warung sate, tengkleng, gulai itu gratis. Ada warung kopi, itu beli 1 dapat 3 misalnya. Itu ada. Jadi kita share-nya malah di grup WA,
di grup FB. Gitu. Kalau dari Mas Agus sendiri pernah iseng nggak tiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 muter gitu nyari promo Mas? Kebetulan belum. Ngapain juga gitu ya. Oke. Nah, terus di bulan Agustus itu biasanya ada semacam program atau event khusus yang memang karena kan banyak yang ulang tahun di bulan Agustus gitu. Ada satu program khusus tahunan yang dilaksanakan di bulan Agustus, Mas biasanya? Kalau untuk rutin atau kegiatan rutin sih enggak ya. Cuman kita berganti-ganti. Artinya dengan tema yang lain gitu ya. Dengan tema-tema yang lain tiap Agustus karena memang Agustus itu kita nampakkan bulan Agus. Ya. Bulan Agus. Meskipun Agus itu tidak lahir di bulan Agus semua. Jadi keberkahan di bulan Agustus seperti tadi itu kemudian kita juga berikan event biasanya itu tapi beda-beda tema. Jadi misalnya waktu tahun-tahun yang kemarin tuh Agustus itu kita mengadakan hanya kopdar misalnya. Kemudian untuk yang tahun ini kita ada spesial. Apa itu boleh diceritakan dong? Spesial kita kebetulan kita Agustus ini kan ulang tahun RI ke-77. Iya. Ya. Kita akan melakukan upacara bendera dengan 77 peserta Agus. Oke, saya coba tebak deh. Itu besok berarti yang jadi pemimpin upacaranya Mas Agus, dirijennya Mas Agus, terus pesertanya Mas Agus, pemimpin peletonnya Mas Agus juga berarti ya. Gampang ya kalau kayak gitu ya. Mas Agus ayo jadi pemimpin upacara, Agus yang tinggi gitu. Terus itu 77 Agus, iya. Semuanya nanti akan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus gitu ya. Oke. Jadi karena ini momen yang bagus ya, angka yang bagus juga. Kita juga kasih mereka masing-masing satu t-shirt free. Oke. Dengan desain temanya 77. Jadi nanti kebetulan kita nanti mengadakannya di halaman Museum TNI Angkatan Darat. Ya, itu yang di perempatan Sudirman ya? Di Sudirman. Ya. Itu. Kebetulan itu udah 2 kalinya ini ya. Dulu pernah untuk yang 74 tahun RI. Sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Dan ini kita adakan lagi. Oke. Ya sebagai salah satu juga untuk mengumpulkan kembali karena kita udah 2 tahun hampir vakum ya. Nggak ada kegiatan, nggak boleh berkegiatan. Pertanyaannya Agusnya di Jogja ada 77 atau mungkin impor dari sebelah kabupaten atau kota lain mungkin? Kalau dari anggota kita sendiri itu sekitar 350. Oh, malah justru lebih banyak ya. Oke. Jadi nanti yang datang juga nggak harus 77. Oke. Yang lain kan boleh nonton. Oke. Karena setelah itu kan kita adakan semacam lomba 17-an. Gitu. Ada lomba-lomba gitu. Jadi biar mereka juga ikut gabung. Oke, aku jujur masih membayangkan betapa lucunya begitu ketika pertama kali ketika ketemu bareng-bareng diinisiasi untuk yuk bikin komunitas Agus gitu. Itu kan belum ada untuk Gus siapa yang ada seperti identifikasi profesi. Terus kemudian dipanggil Agus, semuanya nengok tuh pasti akan sangat seru sekali. Nah, di awal deh pada saat pertama kali terbentuk itu tuh sebetulnya latar belakangnya apa Mas Agus? Kalau boleh tahu, apakah hanya karena ketok iki jeneng Agus ki populer ki. Mari kita kumpulkan gitu atau gimana? Akhir 2015 ya. Itu berawal dari FB. Berawal dari FB. Oh enggak ya. Jadi kebetulan teman-teman ada Agus. Kemudian kita nyoba berkomunikasi ya melalui grup FB-nya, kemudian ke WA. Terus kita ada keinginan, yuk kita bikin komunitas. Meskipun sebetulnya sudah ada ya komunitas nama seperti Endang, Selamat Sugeng, ada nggak? Oh Sugeng. Asep. Ya. Nah itu kemudian dari situlah mencoba kita kumpulkan berawal dari medsos. Oke. Pernah nggak collab komunitas Agus kolaborasi dengan katakanlah komunitas Endang begitu atau komunitas Sugeng gitu atau pernah kepikiran untuk punya semacam project kolaborasi begitu? Kalau langsung kolaborasi belum ya. Cuman kita sudah berhubungan artinya misalnya
waktu ulang tahun kita panggil mereka, dia ulang tahun manggil kita gitu. Jadi pas acara. Tapi kemarin sempat juga kita ngobrol, yuk kita main bola yuk Agus sama Agus lawan Sugeng gitu. Boleh juga, cuma saya nggak boleh ikut nih, nggak mungkin saya main bola nih, udah nggak kuat saya. Iya. Yang repot itu adalah ketika let's say 5 atau 10 tahun lagi begitu ya, dalam arti nama-nama kan sudah makin beragam. Tadi ada nama yang apalah Yosua, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Ada juga yang nama-nama asing dalam arti nama Arab, kemudian nama Barat begitu ya. Kasihan lu besok nggak ada komunitasnya lu. Itulah. Jadi nanti kalau misalnya nama Yosua katakanlah di Jogja begitu, terus dia cuma ada 5 orang, masa bikin komunitas Yosua cuma 5 orang kan nggak lucu gitu. Kalau dulu kan nama-nama zaman dulu begitu ya, Agus, Sugeng, Bambang misalnya, atau Slamet atau Endang sendiri kan memang cukup banyak dan variatif begitu. Dalam arti yang punya nama itu pun juga tidak sedikit gitu ya. Nah kalau dari teman-teman komunitas Agus sendiri, proses untuk untuk mencari anggota dalam arti apakah memang kemudian ayo cari siapa yang dikenal Agus biar ini nggak sepi nih komunitasnya, atau memang dari teman-teman nama Agus sendiri yang akhirnya daftar dan juga datang gitu ke komunitas Agus? Ya dua arah ya. Dua arah. Okay. Jadi pertama kita dengan promo kita ya, dengan promo kita melalui medsos dan sebagainya, itu kita ngumpulin lah istilahnya, ngumpulin nama Agus, terus dari masing-masing anggota ini cobalah carilah minimalnya 1 atau 2 teman untuk gabung gitu. Tapi dari medsos itu ternyata juga sangat potensial. Artinya orang yang nggak tahu, begitu tahu ada komunitas dia terus japri dengan sendirinya gitu. Mak, gimana sih caranya ikut misalnya. Jadi itu yang akhirnya terus kita kembangkan di situ. Oke. Mas Agus, kira-kira ada nggak Agus yang jadi host? Kalau belum ada, saya pengen daftar nih ceritanya. Karena ada unsur Agusnya dong. Iya, boleh. Nah itu gimana cara mendaftar tuh? Kalau daftar jelas ini aja ya, menyertakan mendaftarkan via nomor ya kita, kemudian kita nanti minta foto dari KTP, artinya untuk kebenaran ya. Meskipun nanti nicknya diorek-orek juga nggak masalah, tapi benar-benar Agus di situ. Soalnya kalau di medsos itu kan kadang tidak pakai nama sebenarnya, ya kan? Tidak pakai nama Agusnya, atau mungkin pakai nama anaknya. Jadi kita nggak tahu. Iya, kayak zaman dulu tuh. PT Cinta Sejati gitu. Aku tak ingin disakiti gitu ya. Iya begitulah. Iya. Terus akhirnya setelah bukan mengumpulkan, tapi kayak menyetorkan bahwa bukti validnya gitu ya. Itu apa yang kemudian dilakukan? Apakah ada serangkaian proses seleksi dulu atau boleh langsung nanti kalau ada kopdar join misalnya atau gimana? Enggak ada ya. Artinya hanya syarat utamanya itu punya nama unsur Agus. Kemudian kita catat, kita hubungi. Jadi kalau ada event-event kita hubungi, kita kasih informasi, otomatis dia kalau bisa masuk baik itu di FB ataupun di WA ya, itu lebih gampang lah mereka dapat infonya. Oke, nah terus ketika nih Mas, pernah ada kejadian atau tidak ketika teman Agus ini semangat gitu untuk mendaftar, tapi ketika kemudian kopdar atau apa segala macam akhirnya protol satu-satu, kemudian akhirnya dengan kesibukan masing-masing akhirnya ketika kopdar atau gathering itu cuman ya katakanlah kurang dari 50% misalnya dari jumlah total member yang kemudian sudah terdaftar di komunitas Agus sendiri. Pasti ya. Namanya komunitas ya, dinamikanya kan sangat. Iya benar. Jadi ada mungkin ya misalnya dari perorangan antar person itu ada sedikit permasalahan misalnya, itu juga mengganggu akhirnya terus kalau dia datang saya nggak mau datang ya. Itu yang menjadikan dia nggak mau datang di acara kita misalnya, atau juga karena keterbatasan waktu profesi dia ya. Kan misalnya ada teman kita, anggota kita ada yang anggota DPR RI, ada yang ojek ya. Ojek kan mungkin dia saya lagi narik nih nggak bisa ikut misalnya. Atau kalau yang pejabat dia lagi di Jakarta di mana gitu. Oke, ini yang kemudian terlintas ini dari tadi tuh pemikiran saya tuh agak-agak nyeleneh begitu ya Mas Agus ya. Ini dalam satu komunitas nih.
Terus kemudian curhat Mas Agus A, curhat ke Mas Agus B. Kayak si Agus ini jelek banget. Agus yang ngendi? Pernah kejadian juga gak kayak gitu? Dicurhatin tentang si Agus, tapi Agusnya lah Agus yang ngendi ki jebule gitu. Kalau enggak ya, kalau enggak itu ya. kan itu komunitas julid saya aja kali ya kayaknya ya. Cuman yang sering terjadi salah WA. Oh gitu. Oke. Namanya kan salah. Agus, inisialnya Agus Sunarto. Ternyata ada 4 ya. Nah, kita keliru kemarin tuh ya. Saya WA ngomong ini ke sini maksud saya kan. Ternyata nyangkutnya ke sini. Oke. Loh, Mas, saya lagi di Bekasi, Mas. Ini siapa ya? Itu ya kadang-kadang hal-hal kecil gitu. Hal-hal kayak gitu kejadian ya. Gitu. Karena ya circle-nya memang Agus semua tuh gimana gitu. Pembedanya ketika ketemu ya hanya profesinya, pemanggilan segala macam. Cuman kalau di kontak kan ya Agus gitu kan. Itulah kenapa akhirnya kalau saya pribadi menyimpan kontak orang itu tuh harus dengan nama lengkapnya biar nggak bingung. Terakhir Mas Agus, kedepannya selain tadi tanggal 17 akan ada upacara gitu ya dengan 77 Agus gitu. Apa proyek-proyek yang sudah disiapkan dan kira-kira akan dibawa kemana nih komunitas Agus ini? Iya, karena vakum selama 2 tahun pandemi ya, kita otomatis nanti ke depan akan melanjutkan lagi program-program yang kemarin, termasuk salah satu unggulan kita adalah Agus Museum, Gus to Museum. Itu jadi andalan kita juga. Jadi kemarin kita sudah beberapa ke museum, kerjasama dan sebagainya, tapi terhenti karena pandemi. Itu akan kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah pandemi kita tahu bahwa ternyata dunia IT, medsos itu sangat berpengaruh sekali. Maka kita ke depan akan mengoptimalkan untuk program ke arah situ. Misalnya memaksimalkan media sosial, bisa ke YouTube-nya, ya, atau bisa juga ke podcast. Kita harus belajar. Nah, sama itu dia. Kita tuh butuh host podcast ya kan, Agus. Saya bisa kok, Agus. Kita bisa belajar di situ. Nah, Instagram sama YouTube boleh disebutkan Mas, siapa tahu nanti ada sobat rekreasi yang juga ternyata namanya Agus begitu ya. Pengen join nih, pengen lihat-lihat dulu deh kegiatannya sebelum nanti daftar gitu. Apa Instagram, mungkin Facebook atau mungkin Twitter dan juga YouTube-nya. Di search-nya aja nanti Agus Bumi Indonesia. Agus Bumi Indonesia. Buminya BHOEMI atau Bumi biasa? BUMI biasa. Oke. Terima kasih Mas Agus sudah ngobrol bareng-bareng. Ini satu, jujur dari kemarin itu ketika dikasih tahu besok ini ya narasumbernya komunitas Agus gitu, itu udah kebayang gitu tanya-tanyanya ya memang yang tadi ditanyain tentang betapa kelucuannya ketika pas gathering kemudian manggil nama Agus dan segala macamnya tadi udah kita obrolin bareng-bareng. Nah sebetulnya di TVRI nama Agus juga banyak loh Mas. Kalau mau didata setelah ini boleh gitu. Jadi dari bidang berita dari bidang berita ada nggak ya? Aku lupa. Pokoknya bidang teknik tuh ada. Terus program aku lupa juga. Pokoknya ada cukup banyak. Oke, siap. Gitu. Oh, Mas Hendri di bidang berita ada Agusnya Mas juga. Hendri, Agus juga. Ada Agusnya juga. Jadi nanti silakan didata di TVRI itu ya, di Satpam boleh minta bantuan sama SDM juga. Oke Mas Agus, terima kasih sekali lagi sudah gabung di Rekreasi, sehat-sehat. Jangan lupa juga tetap semangat untuk terus proyek kedepannya supaya teman-teman Agus ini semakin banyak. Buat sobat rekreasi yang kira-kira ada nama apa ya? Yang punya nama Agus atau mungkin anaknya nanti mau dikasih nama, kasih nama Agus aja. Setiap Agustus nanti bakal ada promo tenang. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya. Oke, dan jangan lupa juga saksikan Rekreasi setiap hari Jumat sama Sabtu jam 7 malam, kemudian di TVRI Yogyakarta Official, Instagramnya di TVRI Yogyakarta aja, TVRI Yogyakarta. Terus Aryo Bagus _S juga bisa di search. Aku besok kayaknya mau bikin komunitas bagus apa ya? Atau komunitas Aryo ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Bye.